Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu viewers semua. Kita bertemu kembali di channel Peduli Anak Indonesia dengan Gangguan Bahasa. Pada video kali ini, saya, Harwinta Anjarningsih, akan membahas bagaimana kita bisa menggunakan pendekatan bahasa ekologis untuk membantu anak-anak kita supaya bahasa dan komunikasinya bisa lancar. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Ya, jadi bahan atau diskusi kali ini berdasarkan dua sumber ini ya. Silakan jika ingin dicari. Jadi yang pertama adalah buku berjudul First Words, A Parent's Step-by-Step Guide to Helping a Child with Speech and Language Delays, ya, yang ditulis oleh Barbara Offenbacher. Jadi silakan jika ingin mencari PDF-nya ya Bapak Ibu ya. Lalu juga kemudian berdasarkan artikel dari Dominic Gulo dan Jane Gulo berjudul An Ecological Language Intervention Approach with Mentally Retarded Adolescents. Ya, jadi sebetulnya Barbara Offenbacher ini menyarikan ya di buku First Words ya. Ibu Offenbacher ini menyarikan tulisan yang ditulis oleh Dominic Gulo dan Jane Gulo, kemudian juga diberikan beberapa tambahan oleh Ibu Offenbacher di First Words ya, kaitannya demikian. Baik. Nah, menurut Offenbacher, pendekatan ekologis ini ada atau mempunyai 4 prinsip. Ya, kita lihat. Prinsip pertama, perolehan bahasa harus terjadi di lingkungan yang paling alami dalam setting yang bermakna. Ya, jadi paling alami, anak itu ada di mana, gitu ya, secara alami ya, tanpa ada rekayasa ya, tanpa ada sesuatu yang sengaja kita lakukan. Nah, dia diasuh oleh bapak ibunya misalnya dalam sebuah rumah dengan alamat tertentu gitu. Nah, itu ya yang paling alami dalam setting yang bermakna Bapak Ibu. Jadi ketika kita berbicara gitu ya, kan ada makna di situ, ada tujuan ya, ada pesan yang ingin kita sampaikan gitu ya. Jadi tidak hanya misalnya melatih mengucapkan buku, buku, buku gitu ya tanpa ada maksudnya ya, tapi misalnya maksudnya adalah meminta buku, tolong ambil buku misalnya ya, ada makna di situ, ada pesan di situ. Jadi itu yang harus kita siapkan ya menurut pendekatan bahasa ekologis ini ya, lingkungan yang kemudian di dalamnya anak memperoleh bahasa. Itu yang pertama. Prinsip kedua, pembelajaran bahasa adalah proses perkembangan. Jadi disarankan untuk mulai dari tingkat nonverbal dan maju ya, terus ke depan menuju verbal. Jadi nonverbal itu adalah gestur, mimik muka, begitu ya Bapak Ibu ya, seperti lazimnya di lingkungan kita. Misalnya anak usia di bawah 1 tahun, kita ajak beberapa gerakan sosial ya, misalnya dadah atau high five gitu ya, toast ya, atau mungkin beberapa gerakan yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan ya misalnya. Jadi itu dari nonverbal ya, yang gestur juga dikembangkan. Baru dari situ anak dilatih, diajak untuk juga mengatakan misalnya dadah gitu ya, dengan gerakan tangan yang sudah dilatih sebelumnya gitu. Jadi ini tidak merupakan sesuatu yang tingkat nonverbal ini, gestur tadi bukan merupakan sesuatu yang justru tidak boleh atau tidak perlu gitu ya, tapi sangat perlu.
Jadi bahasa itu juga ada komponen nonverbalnya tentu saja ya, seperti gestur dan mimik wajah. Ini prinsip kedua. Prinsip ketiga agak panjang ya, kita baca pelan-pelan. Sumber daya utama adalah keterlibatan orang dewasa dan anak-anak secara alami. Ya, kembali ada kata alami di sini Bapak Ibu ya. Jadi sumber daya utama itu yang penting ya, keterlibatan ya, ada kebersamaan di situ ya. Jadi bukan misalnya menonton video atau menonton TV sendirian, anak sendirian nonton film begitu misalnya, bukan. Jadi bersama ya, orang dewasa, orang tua kah, guru kah, atau pengasuh kah begitu ya, bersama anak-anak. Ya, jadi di bawahnya juga disebutkan sekali lagi, ini mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada guru, pengasuh, anak atau teman sebaya. Apa tujuannya ya? Ini memperluas kesempatan anak Anda untuk berinteraksi dengan beragam orang. Gitu ya. Jadi keterlibatan. Ya, tadi ada pesan, lalu orangnya juga terlibat ya, dia butuh tolong ambil gelas. Kenapa? Karena butuh mau minum. Gitu ya, ada keterlibatan di situ, ada pesan di situ. Prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat. Pemerolehan bahasa yang lazim membutuhkan partisipasi aktif ya. Sekali lagi Bapak Ibu, partisipasi aktif. Ya. Jadi tidak bukan ditinggal sendiri anaknya ya. Itu bukan pemerolehan bahasa. Bukan kita memberikan setting yang bermakna. Memulai atau mendorong komunikasi sosial, menekankan kata-kata dalam konteks kegiatan, dan mengajukan pertanyaan adalah bagian dari pengalaman. Ya, partisipasi aktif ini ya Bapak Ibu ya, komunikasi sosial, menekankan kata-kata dalam konteks kegiatan. Jadi misalnya kita bilang gelas, kita tekankan karena itu penting misalnya. Ya, mau apa? Ini, oh bukan, mau gelas misalnya. Gitu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan, ya tadi mau apa, pengen apa, gitu ya. Itu semua kita berikan ya sebagai pengalaman yang kemudian akan mendorong terjadinya pemerolehan bahasa ya, supaya anak kita bisa mendapatkan input yang sempurna ya menurut ini ya, pendekatan ini yang, dan kemudian dia akan belajar untuk mengatakan kata-kata tersebut ya, dan sampai kalimat dan kumpulan kalimat. Baik, 4 prinsip ya, penting sekali. Nah, sebagai contoh ya, Offenbacher menyebutkan beberapa contoh di bukunya yang bisa dibaca ya Bapak Ibu, kalau sudah download silakan. Namun demikian di sini saya berikan sebuah contoh yang lebih sederhana, yang lebih apa namanya, saya rasa cocok dengan dalam konteks Indonesia ya, karena untuk Offenbacher beliau menyebutkan beberapa contoh yang lebih cocok untuk budaya beliau ya, yang dari Amerika Serikat. Jadi misalnya kegiatannya adalah ibu, ayah, atau orang dewasa di rumah itu membeli buah-buahan ya, atau satu jenis buah karena anak meminta misalnya ya, meminta, atau dibelikan saja ya sebagai apa namanya, stok begitu ya, sumber vitamin ya disediakan di rumah. Nah, dari setting tersebut ya, buahnya sudah ada, ditaruh di meja misalnya gitu ya. Kita melakukan ini ya, beberapa poin ini Bapak Ibu, dan ini silakan bisa digunakan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain ya, tentu saja. Jadi
siapa, ibu misalnya, ya, apa, misalnya salak buahnya ya, di mana. Nah, di mana ini silakan apa targetnya Bapak Ibu ya. Jadi di sini apa namanya ekologis ini pendekatan bahasa ekologis dia menekankan adanya rencana gitu ya, adanya rencana apa yang perlu diberikan gitu ya kepada anak-anak ya. Dan memang idealnya memang sudah direncanakan ya, sudah dipersiapkan. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya tidak punya waktu ya, silakan on the fly juga tidak apa-apa. Tapi intinya paling tidak kita ingat beberapa poin ini ya, kan tidak banyak ya, ada 5 saja. Jadi di mana? Nah, di mana ini misalnya targetnya adalah menyebutkan pasar misalnya ya, salak kemudian dibeli lalu pasar. Nah, silakan. Dan atau ditaruh di mana di rumah misalnya targetnya di meja misalnya ya. Silakan. Jadi tolong direncanakan ya Bapak Ibu, poinnya itu. Ya, poinnya adalah ada rencana. Nah, kemudian bisa atau sebaiknya juga dirinci ya kosakata target tadi ya yang tadi sudah kita sebutkan dalam kaitannya dengan di mana. Jadi di sini saya berikan beberapa istilah teknis ya, nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan preposisi. Ya, tapi apa namanya sebagai gambaran saja ya Bapak Ibu, bukan berarti harus tahu persis ya. Tapi di sini kita pasti tahu ya nomina itu benda, ya verba itu kata kerja. Jadi salak dibeli misalnya. Lalu preposisi salak dibeli di pasar. Ya, ibu beli salak di pasar. Misalnya ya, ada ibu nomina, verbanya beli, preposisinya di pasar ya. Jadi berikan kalimat-kalimat yang mengandung ini Bapak Ibu ya, mengandung jenis-jenis kata seperti ini ya. Jadi silakan ya, silakan bukan hanya misalnya nomina ya, pada satu kegiatan tidak hanya nomina tentu saja ya, jangan itu saja ini gitu ya. Jadi berikan, kita sebutkan ya, kita sebutkan lalu kita tanyakan kepada anak ya, mau salak gitu ya, mau misalnya ya. Jadi ada ini, ada keberagaman ya di dalam kosakata yang direncanakan untuk kita sajikan. Lalu yang terakhir harus ada atau sebaiknya ada ekspansi kata melalui narasi. Ya, jadi menurut pendekatan ini kita tidak hanya memberikan kata-kata ya Bapak Ibu ya, tidak hanya memberikan satu kata atau dua kata lepas-lepas begitu ya, tapi dirangkai gitu ya. Jadi ada ceritanya, ada kumpulan kalimat. Misalnya kita panggil anaknya ya, Adi, coba lihat misalnya ibu beli salak, salaknya ada di meja ya, gitu misalnya. Ayo sini pilih misalnya, ayo sini pilih ya, pilih apa, pilih salak tentu saja. Jadi ada narasi. Lalu begitu anak sudah memilih ya, kita sebutkan lagi ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu kegiatan yang bermakna tadi ya Bapak Ibu, dalam rangka misalnya menyebutkan atau membicarakan terkait salak tadi atau buah, itu harus kita kaitkan dengan kegiatannya ya, dan kemudian kita buat kalimat ya. Misalkan anak sudah pilih salak, oh kamu pilih yang besar gitu ya misalnya. Oh Adi pilih yang besar, sini kita kupas misalnya gitu. Jadi anak di situ mengkaitkan ya Bapak Ibu, siapa, apa, di mana, dan kosakata target itu
Itu dalam konteks kegiatan, ya, tangan kita sedang mengupas misalnya, lalu kata kerjanya adalah kupas. Ayo kita kupas. Nah, di situ dia akan bisa mengaitkan, ya, mengaitkan, oh, yang namanya kupas itu gerakannya seperti apa, gitu ya. Jadi tidak hanya pelafalannya saja, ya, tidak hanya ngomongnya saja, tapi juga ketika tadi, ya, dalam konteks bermakna, ya, dalam pendekatan bahasa ekologis ini dia akan bisa melihat artinya, gitu ya, arti dalam praktik benerannya sehari-harinya, begitu ya. Jadi yang dimaksud ekologis itu ya ini Bapak Ibu, ya, bahwa dalam konteks yang alami, dalam setting yang alami, dalam eh, kegiatan kita memberikan informasi, kemudian meminta informasi, lalu misalnya menyuruh, ya, meminta tolong dan sebagainya, yang semuanya sebetulnya ya itu yang kita lakukan dengan bahasa, ya, dalam kegiatan sehari-hari. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu, ya, ketika ada kegiatan eh, kita bergerak, gitu ya, kita mengambil, kita mengupas, kita mengatakan di pasar misalnya, itu semua kegiatannya jelas, gerakannya jelas, dan kemudian dipasangkan dengan kata-kata yang sesuai. Nah, contohnya demikian. Nah, jadi saran saya, ya, supaya anak kita bahasanya bisa baik dan lancar, gitu ya Bapak Ibu, ya, supaya bisa terbang seperti kupu-kupu ini, ya, bisa mencapai kebutuhannya, ya, bisa jelas menyampaikan pikirannya, ya, tidak bermasalah, tidak perlu kita carikan sekolah khusus dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan untuk membantu anak kita adalah kita memikirkan kegiatan anak dari pagi sampai malam, dan kemudian merencanakan, ya, kita rencanakan bagaimana memaksimalkan kegiatan-kegiatan ini untuk belajar bahasa atau bicara, gitu. Jadi semua kegiatan anak itu harus dimaksimalkan, gitu ya, harus disebutkan tadi, kita sambil ngomong, kita sambil cerita, gitu ya. Menurut pendapat ini untuk memaksimalkan kesempatan anak kita belajar bahasa dan bicara. Begitu Bapak Ibu, ya. Jadi dipikirkan, ya, kita rencanakan. Jadi anak bukan bangun tidur lalu dilepas, gitu ya. Harus ada perencanaan, ya, kegiatan anak kita. Ya, sebaiknya demikian untuk bisa memaksimalkan, ya, Bapak Ibu, sekali lagi. Jadi kalau anak kita 3 tahun, 4 tahun, tapi bicaranya masih sangat tidak jelas, ya, kita bingung, orang lain juga lebih bingung pastinya. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Baik, saya ucapkan selamat mencoba, ya, Bapak Ibu, dan semoga sukses. Dan kemudian jika berkenan, mohon tulis pertanyaan dan pengalaman, ya, pengalaman mencoba kegiatan yang kita bahas di video ini, mohon ditulis di kolom komentar, Bapak Ibu, ya. Terima kasih. Sampai sini dulu, ya. Silakan dicoba, ya, Bapak Ibu, ya. Dan kemudian kita berbagi di kolom komentar bagaimana kesuksesannya, kesulitannya, dan jika ada mungkin pertanyaan, kita bisa saling membantu, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.